Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, kejahatan, hawa nafsu. Itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia yang penuh egois. Bagaimana dosa memperbuat hidup manusia? Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab muka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan, sebab apa yang tidak tampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karya-karya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 22 sampai 24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang berjalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan pencemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 29 sampai 30. Dengan penuh rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan, mereka adalah pengumpat, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua. Roma 1 ayat 31 sampai 32. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 3 ayat 10 sampai 13. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perbuatan mereka seperti kubu yang terganggu. Lidah mereka rayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Roma 3 ayat 14 sampai 18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di dalam mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.
Mazmur 94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umat-Mu ya Tuhan, mereka robohkan, dan milikmu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Amin.